Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi nur al-mudhhibi lin-nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah musalla Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita yang bersama-sama duduk bersama kita, sama mendoakan kita dalam kebaikan. Kemudian segenap pengurus musalla yang semoga kita seluruhnya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam fitnah, daripada mihan, dari ujian-ujian, dan diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur juga pada malam ini kita didudukkan kembali bertatap muka bersama-sama di dalam majlis taklim rutinan kita setiap Rabu malam Kamis. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai majlis ini, memberkahi majlis ini, memberikan kemanfaatan kepada kita di dalam majlis ini, baik di dalam kehidupan kita yang sesaat di dunia ini, dan insyaallah kita akan bawa kelak sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita akan menyambung daripada pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, dan kita akan masih menyambung daripada bab yang berkaitan tentang masalah-masalah supaya kita bisa bertobat dan bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Di sini dikatakan qalal muallif nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darain wa badir wa la tusawwib fa inna taswifa syarrun wal insan muta'aridun li afatin wa sawagirin katsira. Beliau mengatakan bersegeralah, jangan menunda-nunda, karena perbuatan menunda-nunda itu adalah perbuatan yang tidak baik. Untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang diberikan Allah, digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Wal insan, kita ni manusia, kita ni sebagai manusia, muta'aridun li afat, pastilah condong untuk mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Pastilah condong untuk melakukan kesibukan-kesibukan yang banyak. Manusia, apalagi orang Palembang, gawe banyak. Banyak gawe kita ni. Makanya jangan pernah menunda. Waktu yang Allah berikan dengan kita, manfaatkan sebaik mungkin. Walaupun itu dengat, dari jam 5 sampai jam 6, dari jam setengah 6 sampai jam beduk maghrib, ada waktu, manfaatkan. Zikir hati, zikir apa yang kita baca, manfaatkan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aitanim khamsan qabla khamsin," kata Nabi. Gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal. Gunakan 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan. Yang pertama kata Rasulullah, sababaka qabla haramik. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda itu tak ada lama, ingat. Masa muda tu dah amalan pengantin sudah kelar. Sudah berkeluarga. Maka ketika kita masih muda, ketika kita masih sehat, ketika kita belum datang tua, gunakan sebaik mungkin. Sebab muda itu tidak akan bisa kembali lagi. Walaupun rambut disemir hitam. Rambut disemir hitam, rambut uban merepak sudah. Disemir hitam supaya di jinggoan muda. Tetap baik 80 tu lah umurnya. Tetap baik 50 tu lah, walaupun rambut hitam. Makanya kalau sudah tua, kita sudah berumur, tidak baca balik lagi ke muda.
Maka Rasulullah sebutkan, gunakan waktu mudamu sebaik mungkin. Sebab tidak akan pernah kembali lagi sebelum datang masa tuamu. Nah, kalau kita muda masih sehat, kita masih pacak nyari rezeki, kita masih pacak berusaha, kita masih pacak melakukan kebaikan yang banyak. Kalau lah tua, banyak dak kuawo. Banyak dak kuawo lah tua. Nak metu kadang-kadang kaki sakit. Kadang-kadang kepala menyut. Kadang-kadang banyaklah halangan lah tua. Namanya wong tua. Nah inilah makanya. Maka kata Rasulullah, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang kedua, wasihataka qabla sukmika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Hari ini kita masih sehat. Jam ini masih sehat. Napas kita masih normal. Jadi keadaan kita masih bagus. 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, wallahu a'lam bishawab. Tak kata yang bakal tahu apa yang bakal kita hadapin ke arah depan. Sebab kita ini mana tahu apa yang bakal kita temui ke depan. Kalau yang sudah lewat lagi kita lupa kadang. Yang sudah lewat itu tak bakal mungkin baca balik lagi. Sekarang kita sehat, gunakan masa sehat ini sebaik mungkin sebelum datang masa sakit. Kena kalau sudah sakit terkepo. Tak baca apa. Bawa-bawa nak melapor. Ujung-ujung makan makan apa? Lemak kalau makan apa? Kalau makan bau-bau. Nah ini jadi gunakanlah masa sehat sebelum datang masa sakit. Wa faraghaka qabla sughlik, di waktu kau kosong. Waktu kau kosong, waktu senggangmu antara pertengahan waktu begawi dengan tidak. Ada waktu senggang antara waktu yang mana kita dak katik gawian, wano itu waktu kosong, gunakan waktu kosong tu untuk apa baik? Untuk sesuatu yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk diri kita ataupun bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk rohani kita ataupun bermanfaat untuk jasmani kita. Ya, sebab waktu kosong itu waktu yang sangat berharga. Waktu yang terbuang cuma-cuma kalau kita tak gunakan. Nah, kalau model kita ni banyak yang kosong daripada banyak yang berisi. Ya, sekalinya berisi, kadang-kadang yang berisi tadi itu bukan sesuatu yang manfaat buat kita. Maka di sinilah Rasulullah pesan ke, wa ghinaka qabla faqrik, masa cukupmu, jangan masa kaya. Nah, kita tak perlu kaya. Kita tidak perlu kaya. Masa cukupmu sebelum datang masa fakirmu. Sekarang kita cukup, alhamdulillah. Masih pacak makan, masih pacak ngurus keluarga, masih pacak nafkahi keluarga, walaupun secukupnya. Walaupun kita termasuk orang miskin, taruhlah. Ngapa? Sebab anak banyak, kebutuhan kurang. Kebutuhan 100, dapatnya cuma 80, kan kurang. Tapi kita cukup, kita rasakan cukup. Sebab wong yang cukup tu wong kaya. Wong cukup itu wong kaya. Maka gunakan waktu kita cukup, waktu kita ada sebelum datang waktu fakir kita. Kalau kita waktu pakai tidak baca lagi apa-apa kita. Mumpung masih ada kesempatan. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa hayataka qabla mautika. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Masih hidup kita pacak berjalan. Kalau sudah mati kita di jalan gua. Kalau masih hidup kita pacak melihat. Kalau kita sudah mati dilihat gua. Kalau masih hidup kita pacak berusaha, kalau sudah mati diusahaku. Ya, tinggal beda sedikit be kalimatnya. Makanya mumpung masih hidup, nikmat hidup ini besar. Nikmat ini nikmat yang besar tu nikmat hidup. Makanya kalau kita masih hidup ini alhamdulillah, kalau sudah mati tak pacak lagi kita nak ngomong apa-apa. Kalau kita hidup masih baca alhamdulillah, masih baca istighfar, masih baca la haula wala quwata illa billah, masih baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, masih baca maca Quran, masih baca solat sunat. Kalau mati, dah baca lagi gitu. Selesai, habis. Nah, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Badiru bil a'mali shalihah qabla an tusghalu." Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datang masa sibuk kalian. Waktu ada senggang, gunakan sebaik mungkin.
Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lah. Sambunglah tali kalian dengan Allah. Sambung tali kalian dengan Allah dengan apa? Dengan memperbanyak ingat kepada Allah. Kita ni kadang-kadang kita tak tahu kita ni putus sudah sama Allah. Kita putus, makanya doa kita nyangkut terus. Kerana kita sudah putus, maka Nabi perintahkan sambung, kata Rasulullah. Sambung talimu dengan Allah. Dengan apa? Dengan banyak ingat kepada Allah Ta'ala. Sambung. Jadi kita ni tak tahu kita ni putus tali kita dengan Allah Ta'ala. Bukan tali layangan, baik putus. Mungkin kita tak sadar kita dah putus talinya dengan Allah. Tidak lagi berkaitan dengan Allah Ta'ala. Mungkinlah syaitan yang sudah berkaitan sama kita. Makanya sambung, kata Nabi Muhammad. Jangan putus tali itu. Kalau tali itu putus, Masya Allah. Kemana kita nak berjalan? Ke arah mana kita berjalan? Kehidupan kita ni tujuannya sih kok ridhonya Allah Ta'ala. Kehidupan kita ni tujuannya kan mencari ridho Allah Ta'ala. Makanya kalau kita nak mendapatkan ridho Allah Ta'ala, cari terus sambung. Mana caranya supaya tak putus dengan Allah Ta'ala. Ini kata Rasul SAW. Nabi Muhammad juga bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang banyak sekali manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Yaitu yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu kosong. Banyak nian kita lalai. Maksudnya mak mana? Maksudnya tertipu dalam kalimat hadis Rasul SAW ini. Dia hidup sehat. Hidupnya sehat. Kosong. Yunfik sihatahu wa faraghahu fil ghafalat. Tapi kesehatan yang Allah berikan untuk dia, dia gunakan untuk melakukan hal-hal yang melalaikan sama Allah. Dilakukan untuk melakukan hal-hal yang pengangguran, yang tak katik manfaat sama sekali. Atau dalam arti kata kesibukan-kesibukan duniawiya yang melalaikan dia dari ingat kepada Allah Ta'ala dan melalaikan dia daripada amal soleh. Wa inna ma yastabinu lahu. Itulah yang disebutkan bahwasanya dia adalah orang tertipu setelah mati. Sebab nanti setelah dia meninggal, baru dia tahu apa-apa yang dia tinggalkan di hadapan Allah Ta'ala. Apa-apa yang dia sudah lepaskan waktu-waktu yang terbuang, yang ketika dia sehat, dia pacak kejar, dia pacak cari. Tapi setelah dia mati, tidak pacak lagi dicari. Tugas kita ibadah kepada Allah. Ini ada satu cerita. Diceritakan oleh ulama, bahwasanya ada satu ulama, kalau tidak salah namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar. Beliau ini ahli ibadah. Pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada malaikatnya. Maka Allah Taala perintahkan malaikat untuk melihat Lauhil Mahfuz. Maka dilihat oleh malaikat ini nama-nama ahli surga. Sama-sama nama ahli neraka. Begitu dilihat malaikat para orang-orang soleh yang ada di surga, yang bakal masuk surga, ternyata nama Abdul Aziz Ad-Dabbar tak katik di surga. Yang kelab tu. Ahli ibadah. Tidak katik di surga. Maka begitu dijingok, namanya ada di neraka. Ini wali ni, orang wali soleh ini. Mau mana kita? Jadi malaikat ni sedih. Minta izin sama Allah untuk menemui Abdul Aziz Ad-Dabbar ini. Silahkan, kata Allah Ta'ala. Allah nak ajarkan malaikat. Turun malaikat tadi. Bertemulah dengan beliau dalam keadaan lagi ibadah kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum, kata malaikat. Ya, dengan pemandangan batin lah. Waalaikumsalam, kata Syekh Abdul Aziz. Begitu berkelakar, maka mukalah malaikat ini pembicaraan. Wahai Abdul Aziz, minta maaf sebelumnya. Aku ni sedih sebab aku diizinkan Allah untuk melihat Lauhil Mahfuz dan ternyata namamu tak katik dalam ahli jannah. Namamu itu tidak termasuk dalam penghuni surga. Bagaimana, kata malaikat Allah Ta'ala? Maka Syekh Abdul Aziz Dabbar dengan senyum dia menjawab, wahai malaikat, aku ni manusia. Diberikan Allah hidup di dunia ini sudah nikmat buat aku. Dan aku gunakan untuk ibadah dengan Allah. Bukan pilihan aku surga atau neraka. Tugas aku hanya ibadah. Bukan pengen surga, tidak. Lah, untuk meletakkan di surga atau neraka itu haknya Allah. Aku sebagai manusia hanya mau berbakti terus dengan Allah.
Seandainya Allah letakkan aku di neraka, dah sudah memang bagian aku, kata dia. Yang penting Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah kulaksanakan tugasku ibadah. Alhamdulillah diberi kehidupan aku sesaat di dunia untuk ibadah. Mungkin ibadahku kurang. Tidak aku tuntut surga, tidak aku tuntut neraka. Haknya Allah yang nentukan. Maka malaikat ni balik. Masya Allah, kata malaikat, alangkah hebatnya orang sikok ini. Kalau kita kan pasti ada maksud dan tujuan. Begitu satu saat, tak lama kemudian Allah perintahkan lagi malaikat untuk membaca Lauhul Mahfuz. Begitu naik dibaca, ternyata nama si Abdul Aziz ada dalam ahli jannah. Ada di dalam ahli jannah. Datang lagi malaikat ngelapor ke beliau, minta izin sama Allah Ta'ala. Wahai Syekh Abdul Aziz, alhamdulillah namamu sekarang ada di penduduk surga. Sudah tercantum di antara orang-orang yang bakal menghuni surganya Allah kelak. Maka Syekh Abdul Aziz pun biasa-biasa baik. Wahai malaikat, bukan surga keinginan aku. Kalaupun Allah memberikan aku nikmat seperti itu, aku bersyukur kepada Allah. Tapi tetap keputusan surga atau neraka ada pada tangan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Kita hanya mau cuma bisa beribadah terus. Tidak usah nuntut apa-apa dengan Allah. Diberikan nikmat sesaat bisa berkeluarga, bisa punya anak bini, bisa punya istri. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala, yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Maka kita tidak usah berfikir, minta be sama Allah terus. Cuma tidak usah monis, tidak usah ponis ahli surga, tidak usah ponis ahli neraka. Tidak baca gitu. Ini ahli ulama besar. Nah ini kita artinya apa dia? Ya artinya kita ni sebenarnya tugas kita hanya ibadah kepada Allah, bercepat-cepat untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Tidak usah pengen, ya kalau nak milih ya jelas pasti wong milih surga. Cuman kita tak pacak nentukan, pilihan ada di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Allah yang menghapusnya, Allah yang nulisnya, haknya Allah Ta'ala. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini sekarang adalah lagi tidur. Kalau mereka mati, baru mereka bangun dari tidurnya. Sekarang kita lagi tidur. Hakikatnya baik, kejinguannya baik kita bangun ini melek. Sebenarnya kita ni tidur, banyak lupa dengan Allah Ta'ala. Banyak lalai dengan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Tidur gitu ni. Agak kalau mati, nah baru sadar, terjengkang juga kubur dewean. Siapa nak nolong kita? Siapa nak nyelamat ke kita? Kecuali amal soleh yang selalu menemani kita, yang setia membawa kita sampai ke alam barzah sana. Inilah, jadi kita ni jangan sampai tidur kita ni tidur terus. Kalau pacak kita sadar, kita bangun. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari kelak, di hari kiamat, Allah akan kumpulkan kalian di hari perkumpulan, yaitu hari yang penuh dengan tipu daya dan kelalaian. Kita berkumpul nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yazkurullah fiha." Orang penghuni surga lah masuk surga. Kurang apa dalam surga? Ya sekarang kita belum tahu Kita tahunya sekarang baru surga dunia Kalau surga akhirat kita belum tahu. Yang masuk surga, yang sudah masuk surga, kata Rasulullah, mereka tu tidak akan pernah merugi lagi kan? Tidak akan pernah nyesal lagi lah masuk surga. Tapi kata Nabi Muhammad, ada yang mereka sesalkan. Ada yang mereka sesalkan dalam surga. Penghuni surga tu nyesal ketika dia melihat waktu-waktu yang telah diliwatinya di dunia, kosong tidak ingat sama Allah Ta'ala. Coba kalau waktu itu digunakannya untuk ingat sama Allah, mungkin derajatnya tinggi lagi di hadapan Allah Ta'ala. Wong surga mak mana wong neraka? Tak benar je neraka. Tak usah nak cerita-cerita. Lah kalau penghuni surga lagi masih merasa rugi dengan waktu yang tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu juga. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan. Apalagi kita ni besok 17 Agustus malam ni malam kita ngadakan acara juga. Jangan acara-acara yang negatif, nyoget-nyoget, dangdutan, jangan. Sama kita ngino pahlawan kita. Pahlawan kita dihina, dinjuk ke joget-joget. Astagfirullah. Wong menumpah ke darah berjuang untuk Allah, untuk Rasul, untuk negara. Dihibur dengan joget-joget.
Yang nyoget tadi tua bangko pula. Rumah bapaknya, anaknya diem baik. Nah ini, Nah, ngadakan. Nah itulah gentungga segala macam. Kalau pacak, ya kalau kita nak positif kan waktu bolehlah kita nak ngadakan perlombaan anak-anak tu. Ya wajarlah kalau anak-anak berlomba. Ini wong tua je melok berlomba. Maki sewet main bola. Kalau pacak tidak salah lah yang gawi cak itu tu. Kita nak menampakkan wa amma bi nikmati rabbika fa hadis tu ya tentu dengan urutan-urutan yang ditentukan dalam syariat, jangan melanggar syariat. Jadi kita ni sebenarnya nonton juga jangan. Ya nonton juga kalau budak-budak kecil ya silahkan nanti tonton. Kalau sudah gawi-gawi cak itulah sudah budak kurang pas untuk memperingati acara kemerdekaan Republik Indonesia, itu kurang pas. Kalau nak ngado-ngadokan acara yang pas seperti qiraatul Quran, lomba azan, ya memeriahkan antara kemerdekaan Indonesia atau barangkali hafalan juz surat-surat pendek. Ini sudah lagu dugem yang nyogetnya wong tua pula. Yang sudah mambu. Sudah mambu. Tahu mambu Nah, sudah mambu. Nah, sama kita ni mambu kalau anak juga mambu tanah. Mambu kita ni. Cuman ada yang mambunya peket, ada yang mambunya belum. Nah, ini jadi artinya jadi kita sadarkan waktu-waktu yang terbuang sia-sia itu jangan sampai menjadi hal penyesalan kita nanti di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Wa amma man anfaqa sihatahu wa faraghahu fi ma'asillah. Adapun orang yang memberikan kesehatannya, memberikan waktu luangnya untuk maksiat, untuk mencari murka Allah Ta'ala. Inilah orang yang rugi, orang yang dibenci, bukan wong tertipu. Beda dengan wong tertipu tadi. Kata Nabi kan ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, yaitu nikmat sehat sama nikmat kosong. Nah kalau wong yang maksud tertipu tadi, dia sehat, dia kosong. Tapi waktu sehat, waktu kosongnya tak kata manfaat. Di mubazir ke nyoba. Melakukan perbuatan-perbuatan mubah, asik main gaple umpama. Asik apa namanya? Tamasa terus pokoknya lemak-lemak terus lah gawinya. Tidak pernah digunakan dengan waktu yang manfaat. Paling sekejap dikit-dikit nyenggol-nyenggol dikit Nah, ini wong yang lalai namanya. Tapi kalau wong yang mempergunakan waktunya untuk maksiat, mempergunakan waktunya untuk mencari murka Allah Ta'ala, ini bukan wong yang tertipu namanya. Wong yang merugi namanya ini. Wong yang merugi, bukan wong tertipu. Kalau orang tertipu tadi, ya seperti tadi contohnya. Ini orang yang merugi. Makanya, orang yang seperti ini disebutkan, وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَى الْغَبَنِ. Kadang-kadang arti daripada tertipu dalam sehat dan kosong, waktu sehat dan waktu kosong itu adalah Allah tidak memberikan manusia kesehatan. Allah tidak memberikan manusia waktu kosong, dibenjuk sibuk terus. Nah, itu bahaya juga. Dibenjuk sibuk terus ngurusi gawian. Sampai Ustaz doa ke Ustaz, anak dapat gawian. Kalau anak dapat gawian, anak nak rajin majlis. Begitu dapat gawian, dibenjuk sibuk sama Allah, lupa, tak pernah lagi hadir majlis. Ya, itu ada lagi yang Ustaz bujang. Doa ke Ustaz dapat harim. Kalau ada hari mana pun pengantin punya bini, insya-Allah anak lebih aktif majlis. Begitu pengantin hilang. Tidak muncul lagi. Nah, ini berarti apa? Bisa jadi tidak diberikan Allah nikmat itu. Apalagi kalau tidak diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sakit umpama, diberikan nikmat lemah, banyak sibuk. Nah, itu otomatis kalau wong sakit, otomatis kalau wong lemah, otomatis kalau wong sibuk, tidak mungkin banyak melakukan amal soleh. Sibuk dari pagi sampai malam, begawi nyari duit. Belum tembus target sekian, belum berhenti. Itu. Jadi otomatis kan terhalang dia dari kebaikan. Makanya maaf, kita kalau sudah sibuk dengan dunia, hati-hati. Hati-hati, ditakutkan Allah berpaling dari kita. Jangan lemak santai, nyekel duit terus. Ya duit Pak, kumpul tinggal ketulah. Kumpul kalau banyak-banyak kita tinggal ketulah, tetap mau setuju tak setuju, galak tak galak, tinggal ketulah duit. Hati-hati kita kalau kita DJ kesibukan terus, tak sempat lah, nak inilah, repot lah, inilah, hati-hati kita. Berarti kita ditakutkan tidak diinginkan Allah jadi wong baik.
Makanya dalam Rasulullah kan mengatakan mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi kan, orang yang Allah inginkan dijadikan Allah wong baik, maka dia akan diberikan kepemahaman dalam agama. Maksudnya mak mana? Dipermudah dalam urusan agama. Dipermudah hadir, dipermudah belajar, dipermudah melakukannya, dipermudah mengamalkannya, itu wong dipermudah namanya. Tapi kalau dipersulit, apalagi mempersulit diri dewek. Ajarlah dulu, anak-anak kerja dunia dulu, kita bawa majlis, sudah-sudahlah, basi omongan cak itu. Yalah, anak-anak dah sukses dulu, kita baru anak-anak bangun majlis, nak sudah-sudahlah. Di depan ente itu syaitan, di depan ente itu nafsu. Ya, hati kita ini, apa kata Nabi kemarin? Lebih cepat berbolak-balik melebihi banyu yang ngelodok. Ya, uji kita sekarang ini lemak. Oh, tidak. Apa dia? 5 menit ke depan pacak berubah kita. Ya, 5 menit ke depan pacak berubah iman kita sama Allah Ta'ala. Ini makanya nikmat yang Allah berikan waktu kosong, waktu sehat tadi, jangan kita pahami dengan hal yang negatif. Gunakanlah dengan hal yang positif. Tapi ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, fa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Allah itu melebihkan orang-orang yang berjihad ketimbang wong yang cuma duduk baik, tak melok jihad. Wong berjihad sama wong duduk baik itu lain pahalanya. Belah anak doa ke mudah-mudahan sukses jihad. Oh, tapi tak ada melok, lah beda sama wong berperang. Nah, cuman kalau nak doa ke terus salah kelemak, siapa nak berperang doa ke terus. Nah itu. Kemudian Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah Ta'ala minal mu'minid dhaif wa fi kulli khairin, kata Nabi. Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai ketimbang wong mukmin yang lemah, lesu terus, tak bergairah hidup itu, kuncup, sirami banyu sudah, tidak medok. Ya, lemus be. Nah, itu Allah tak demen. Allah lebih demen dengan mukmin yang kuat. Makanya Nabi Muhammad, ciri-ciri tangan Rasulullah tu kasar. Nabi punya tangan tu kasar, besar tangan Nabi. Telapak tangan Rasulullah tu besar. Berarti Nabi tu menandakan galak begawi. Nabi tu hobi begawi dewek. Ya, kita juga harus punya kemauan cak itu. Begawi dewek. Tenang harus dengan kehidupan kita. Sebab kuat kita, maka kita carilah sesuatu yang pacak manfaat buat kita. Kuatkan badan kita, segarkan badan kita. Cari gawian. Fahris ala ma yanfa'uk. Cari sesuatu yang bermanfaat buat kita. Minta tolong kepada Allah. Kalau umpamanya kita kalah, kita lelah, maka ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Dah capek kita sudah. Ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Apa yang sudah Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ucapkan sama Allah. Sudah mentok kita sudah. Capek sudah. Tapi kita sudah usaha dulu. Bukan kita lepaskan dulu, tidak. Ini sikau lagi. Wa iya kalau, jangan make kata-kata seandainya. Hati-hati selalu mempergunakan kata-kata seandainya. Sebab ketika orang itu mengatakan seandainya aku sehat, aku akan ke masjid. Seandainya aku ada duit, aku nak sedekah. Kata ulama mengatakan kalau ada orang yang ngomong macam itu, dia telah buka pintu amal syaitan masuk ke dia. Jangan pernah ngomong seandainya. Seandainya. Tidak pelunggu seandainya. Sekarang ini, mana gitu. Kalau seandainya, yang namanya seandainya itu kan belum terjadi. Seandai. Ada orang namanya andai. Nah, seperti itu. Maka kalau ada orang ngomong seandainya, kebanyakan yang ngomong seandainya ini wong yang lemah, wong yang malas, kehilangan pahala perkara-perkara baik ketika dia mungkin mendapatkannya, atau dia bersandar kepada kekuatan dia. Aku punya kekuatan, aku punya kehebatan, aku punya kepintaran. Orang tak baca, ngandalkan kekuatan dia, bukan ngandalkan kekuatan Allah Ta'ala. Kita kuatnya kita ini, kekuatan kita ini belum ada seberapanya. Kekuatan kita ini dikit, belum ada seberapanya kalau kita minta kekuatan Allah Ta'ala. Jadi jangan ngandalkan kekuatan kita, jangan ngandalkan seandainya, jangan ngandaikan ini segala macam. Sebab apa dia?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuni hadzara min qadarin. Tidak akan cukup alasan dari takdir yang sudah Allah tentukan dengan kita. Tak baca lagi kita nak memberikan alasan apa-apa. Maka dari sinilah kita perhatikan apa yang bakal kita hadapi. Tak usah pakai seandainya, praktik langsung dalam kehidupan kita. Kuat ini seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma amaniyal maghfirah. Adapun angan-angan masuk surga, angan-angan mendapat ampunan dari Allah, wa duhulil jannah, dan angan-angan masuk surga, duduk muka ngelo. Oh, aku ni insyaallah diampuni Allah, insyaallah aku masuk surga, tapi tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah. Berangan-angan baik, tidak bercepat-cepat di dalam melakukan kebaikan. Malas. Asal diajak baik, malas. Asal diajak ibadah, lesu. Angan-angannya pengen, oh aku insyaallah diampuni Allah dosa aku ni. Allah Maha Pengampun. InsyaAllah masuk surga tubuh ni. Wah deh. Tapi giliran solat dia perhitungan. Giliran solat dia malas, sungkan. Ini wong tertipu. Inilah yang disebut mualat li syaitan, bersambung dengan syaitan. Laknatullah alaih. Berarti wong yang seperti ini sudah masuk dalam tipu daya syaitan. Sudah masuk dalam dakwanya syaitan. Syaitan tu berdakwah juga. Syaitan tu berdakwah. Antum fikir wong dia apa berdakwah? Syaitan berdakwah juga. Dakwanya supaya kita sengsara. Kan dia sudah bersumpah sama Allah kan? Dia sudah bersumpah. Iblis itu kepala pecong itu bersumpah sama Allah Ta'ala. Dia ngomong dengan keagungan dan kemuliaanmu ya Allah katanya. Dia bersumpah, aku akan tidak kulepaskan anak keturunan Adam ini. Tidak akan kulepaskan selagi arwahnya masih nempel di badannya. Bagaimanapun caranya, dia akan kulecehkan, dia akan kuhinakan, dan akan kuusahakan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Sumpah iblis itu. Bersumpah langsung di hadapan Allah. Bayangkan antum, dia bersumpah langsung di hadapan Allah. Sampai-sampai Allah jawab, wa izzati wa jalali, aku bersumpah juga ya Allah Ta'ala. Kau tahu tak aja iblisnya? Seandainya kau melecehkan hambaku, kau akan menyimpangkan anak keturunan Adam, matikan mereka dalam keadaan kafir, aku bersumpah kata Allah, selagi mereka istighfar kepadaku, ku ampuni ya Allah Ta'ala. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Kalau galak balik kepada Allah, ku ampuni. Walaupun kau berusaha nak ngelencengkan dia, kalau dia mengucapkan astagfirullahalazim, ku ampuni ya Allah Ta'ala. Makanya kita jangan lepas istighfar itu. Istighfar itu penting dalam kehidupan kita ni. Jangan lepaskan. Apalagi kalau kita ni sudah banyak angan-angannya, banyak itulah tadi. Ini termasuk wong yang ngomong, buat kita solat itu ala kadar be. Yang penting insya-Allah kita surga. Allah juga Maha Pengampun. Nah, ini wong-wong yang tertipu oleh syaitan. Masuk kena dakwah syaitan. Syaitan berdakwah kena gitu. Nah, naudzubillah min zalik. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah." Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai kawan, sebagai teman setianya, pengganti selain Allah, faqad khasira khusranan mubina. Dia telah mendatangkan kerugian yang nyata. Ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan tu selalu menjanjikan kita dan membawa angan-angan buat kita. Dibuatnya kita menghayal jauh, tak pacak balik lagi. Hayalan kita tembus ke langit sudah, tak pacak lagi turun. Ngapa? Lupa jalan balik. Tak tahu lagi, mana lagi. Sudah saking tingginya. Dijanji-janjikannya. Tengoklah kalau orang bersekutu sama setan. Dijanjikannya ini, dijanjikannya ini, dijanjikannya itu. Ya. Pecak siapa? Barsisos itu Oh, yang ulama Bani Israel itu yang diceritakan Nabi dalam hadisnya kan. Barsisos mati dalam keadaan kafir. Ulama itu dari Bani Israel dijanjikannya ini, dijanjikannya ini. Akhirnya dipatahkannya oleh setan. Makanya setan itu dewek, iblis itu dewek. Agak di dalam Al-Quran tu kalau salah anda pernah terbaca, anda lupa suratnya surat apa. Itu ketika orang menuntut dia di akhirat, dia pacak nyawab. Lah, kalian tahu aku ni musuh nyata buat kalian. Kenapa kalian melak aku ujinya? Nah, mana kita nak nyawabnya? Oh, ya Rob, kami ini dibudikan setan ini nah. Setan sikap ini nah, budikannya.
Pakai nunjuk pula syaitan itu. Kata syaitan, jawab, lemah be, kau nyalakan aku. Kau kan macu Quran. Kau tahu kami ni musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Kenapa kau melok? Salah kau apa salah kami? Jadi syaitannya. Ngomong apa lagi? Salah kita tu lah. Jelas syaitan itu musuh kita. Masih kita meloi. Nah ini seperti itu. Jadi syaitan tu selalu mengangan-angankan kita. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Tidak akan mungkin syaitan memberi janji kepada kita kecuali tipu daya belaka. Barang siapa yang menyangka dia berbuat dosa, kemudian tidak bertaubat dengan taubat yang benar, Allah akan ngampuni dia. Kemudian dia menyangka dengan malasnya dari taat, dengan sibuknya dengan urusan dunia, dia menyangka Allah akan mengangkat derajat dia, Allah memuliakan dia dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ini wong mutamanil maghrur ini. Wong stres ini. Ya, stres. Dia fikir dunianya lancar. Oh, berarti Allah sayang sama aku. Amalnya sedikit, kadang solat, kadang kodok. solat, kadang kodok. Asal urusi gawe dikit, kodokan solat. Allah ngampuni aku. Kalau Allah tak nyayangnya aku, tak mungkin Allah ngelancarkan rezeki aku. Wah, ada tak yang macam itu? Tak mungkin Allah tak nunjuk aku rezeki lancar. Berarti Allah sayang dengan aku. Karena itulah Allah berikan aku rezeki yang lancar. Padahal sebenarnya Allah tu sudah berpaling sama dia. Yang rizki tadi bukannya Allah lagi yang menjaminnya, syaitan sudah menjaminnya. Di sini dia nyangka Allah ngampuni aku, Allah maafkan aku. Dia tak pernah bertaubat, tak pernah istighfar, tak pernah nyesel. Kendak dia tulah gawe dia. Ini orang yang hatinya sudah ragu dengan Allah, terbalik sudah hatinya. Makanya Allah sebut ke dalam Al-Quran, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kata Allah sebutkan, bagilah hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah akan membalas orang-orang yang telah berbuat jahat dengan hasil yang apa yang dia lakukan, dan Allah juga akan membalas dengan orang-orang yang telah berbuat baik dengan perbuatan baik yang dia lakukan. Dibalas oleh Allah Ta'ala. Kita ni sekarang kan didiam ke dulu, agak pembalasannya belum. Maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala tu banyak sekali menjelaskan kepada kita dengan ayat-ayatnya, membedakan mana musuh-musuh Allah, mana wali-wali Allah, mana nabi-nabi Allah, mana para malaikat-malaikat Allah yang taat dengan Allah, mana mereka yang menjadi musuh Allah Ta'ala. Kalau kita teliti, banyak sekali dalam Al-Quran itu disebutkan Allah banyak sekali. Ada Allah sebutkan di antaranya, am hasibal ladzina tarahu sayiat an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat. Apakah orang-orang yang berbuat jahat mereka menyangka kami akan jadikan mereka seperti orang beriman dan beramal soleh? Kata Allah, mereka nyangka seperti itu. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, baik hidupnya atau matinya, sa'a ma yahkumun. Tidak, kata Allah. Wong yang beramal soleh sama wong galak berbuat jahat, hidup sama matinya lain, kata Allah. Hidup sama matinya beda, tidak sama. Ketika dia hidup, wong yang beramal soleh kehidupannya lain. Begitupun wong yang beramal buruk kehidupannya lain ketika dia hidup. Tidak bakal sama, beda. Ya, nah inilah kita harus perhatikan. Jadi disebutkan Allah banyak sekali dalam Al-Quran. Allah menyebutkan para malaikatnya, bagaimana mereka melakukan hal-hal baik. Para anbiya, mereka beribadah dengan banyak, tunduk, takut, gemeter, nangisnya, gugupnya, takut tak diterima. Itu. Jadi mereka disebutkan Allah, itu yang tak katik dosa. Orang-orang yang mulia, mereka bal ibadun mukramun, kata Allah. Mereka lah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. La yasbikunahu bil qaul. Mereka tidak hanya ngomong, bukan hanya mulutnya ngomong baik, bukan hanya mulutnya ngomong hal-hal yang baik. Wahum bi amrihi ya'malun, tapi berikut amal dilakukannya. Makanya ketika turun ayat yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, di ketika ayat itu turun, orang-orang yang memberikan sedekah, mereka yang bersedekah dalam keadaan hati yang takut.
Di ayat ini artinya mereka yang bersedekah dalam keadaan hati yang takut dan mereka merasa, mereka tahu bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Waktu turun ayat ini, Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Sayyidina Aisyah? Dia menjawab, ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka yang bersedekah, hati mereka ketakutan kepada Allah. Apakah maksud ayat ini ya Rasulullah? Seseorang yang berzina ataupun mencuri, kemudian dia takut dengan Allah. Maka Nabi Muhammad jawab, tidak, kata Rasulullah. Ayat ini turun terhadap orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, tapi dia takut tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan belenggang-lenggok, dia berusaha kalau pacak sedekah diterima sama Allah, kalau pacak sholatnya diterima sama Allah, kalau pacak puasanya diterima sama Allah. Bukan takut bahwasanya dia berzina, tidak. Dia solat, dia ibadah, dia puasa, tapi takut dia terima sama Allah. Kalau kita ibadah kita tidak terima sama Allah, nak minta sama siapa kita diterima? Allah itulah yang nentu keterima apa tidaknya kita ni, semayang kita, ibadah kita, solat kita. Kalau main kita solat, tahan, bangun malam, ibadah, kemudian dengan ibadah kita, dengan doa kita, dengan zikir kita, begitu di akhirat tak katik sama sekali hadapan Allah. Nol, kata Allah Ta'ala. Biarlah diam ke baik. Nol, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak katik. Makanya orang-orang seperti ini, mereka menyangka, disebutkan Allah, la in nurditu ila rabbi la ajidanna khairum minha munqalaba. Kalau aku nanti dikembalikan ke hadapan Allah, pasti Allah mendapati amalku itu baik. Tak tahunya nol besar. Tak katik sama sekali. Mana ada solat? Ngapo? Habis solat hasud. Habis solat ngibak wong. Habis solat ngatoi wong. Habis solat ngadu domba. Habis. Wala inuditu, dia ngomong, seandainya aku dikembalikan ila rabbi, kepada Tuhanku, la ajidanna khairum minha munqalaba, aku akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Padahal begitu ngadap Allah, tidak katik sama sekali, amalnya habis. Oh, bukan main, aktifnya di mushola, di masjid, mau satu aktif. Sopo tamu pula, wong pinggir-pinggir juga loh. Tapi begitu ngadap Allah, tak katik sama sekali pahalanya. Nah, ini yang kita takut ke sama Allah. Kita dah senguku wong, kita ukur jati diri kita dewek. Habis dah amal ibadah kita ni, bagaimana mak mana caranya kalau pacak diterima sama Allah. Ya, jelas kita harus husnuzon, berprasangka baik, dan juga harus apa? Harus menyempurnakan ibadah kita dengan baik. Syariatnya kita sempurnakan, kemudian hakikatnya kita pakai. Mak mana hakikatnya dalam solat? Khusyuknya, huduknya, hudurnya dipakai. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah menunda waktu yang diberikan Allah, sedikit deh manfaatkan dengan sebaik mungkin. Sebab penyesalan itu akan datang ketika kita sudah tidak bisa merasakan lagi. Mudah-mudahan Allah Taala ampun ke kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.